Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Manuriza dari kelas KB. Yang terhormat Ibu Azizah sebagai dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Peternakan. Saya di sini akan menjelaskan rangkaian peristiwa yang saya ambil yang berjudul kenaikan harga pakan jagung di Sumut Ancam Peternak Mandiri. Pakan ternak merupakan bahan pokok untuk mengembangkan suatu peternakan. Fluktuasi harga pakan merupakan fenomena umum dalam industri peternakan. Harga pakan yang terus berubah-ubah dapat memberikan dampak signifikan terhadap peternak mandiri. Mari kita bahas lebih dalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan fluktuasi harga pakan ternak dan dampaknya. Masalah yaitu terkegantungan pakan impor. Banyak peternak masih sangat bergantung pada pakan impor, sehingga harga pakan sangat sensitif terhadap fluktuasi nilai tukar dan kebijakan dagang internasional. Kenaikan biaya produksi, kenaikan harga pakan secara signifikan meningkatkan biaya produksi peternak, menekan margin keuntungan, dan bahkan dapat menyebabkan kerugian. Solusinya yaitu pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi ketergantungan pada impor dengan menerapkan regulasi yang lebih kuat. Langkah-langkahnya seperti memberikan subsidi untuk pakan lokal dan pengendalian harga impor untuk mengurangi dampak negatif dan fluktuasi harga pakan. Selain itu, pemerintah atau lembaga terkait dapat bertindak sebagai mediator untuk menengahi konflik antara peternak dan produsen pakan impor. Melalui mediasi ini diharapkan dapat tercapai kesepakatan yang lebih adil, sehingga semua pihak dapat bekerja sama dalam menciptakan stabilitas harga pakan yang berkelanjutan. Yang berikutnya ada interaksi sosial. Interaksi sosial yang ada pada kasus yang saya angkat melibatkan beberapa pihak, yakni pemerintah, lembaga, KKPU, peternak, dan media. Yang pertama ada peternak. Peternak kecil saat ini mengalami tantangan besar akibat kenaikan harga pakan jagung yang terus meningkat. Kondisi ini membuat mereka semakin sulit untuk mempertahankan usaha ternak karena biaya operasional yang meningkat tajam. Terus yang kedua ada KKPU, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. KKPU mengawasi kenaikan harga jagung di Indonesia sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan harga pakan. Kenaikan harga ini tidak hanya menekan keuntungan para peternak, tapi juga mempengaruhi sosial ekonomi di Indonesia, di mana banyak peternak bergantung pada jagung sebagai pakan utama ternak mereka. Yang ketiga ada lembaga. Lembaga ini bertugas menetapkan aturan harga dan mengawasi serta membina sektor peternakan. Namun, kenaikan harga pakan yang terus berlanjut telah menyebabkan konflik antara peternak dan KKPU. Peternak merasa bahwa aturan yang ada belum berhasil untuk menjaga harga pakan tetap stabil, sehingga mereka kesulitan untuk mempertahankan usaha mereka. Yang keempat ada pemerintah. Pemerintah ini ikut dalam mencari solusi. Mereka berusaha menengahi agar pendapat antara peternak dan pihak-pihak terkait bisa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang kelima ada media. Media ini melaporkan masalah secara luas, sehingga banyak orang mulai mengetahui situasi yang sedang berlangsung. Berita tersebut juga mengungkapkan bagaimana kenaikan harga jagung berperan penting dalam memicu ketegangan antara peternak dan pihak terkait, meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak dari lonjakan harga pakan terhadap sektor peternakan.
Berikutnya ada kultur universal pada kasus. Yang berikutnya ada kultur universal. Pada kasus ini, kultur universal ada tiga, yaitu dinamika pasar yang tidak seimbang, dampak sosial ekonomi, yang ketiga ada implikasi kebijakan. Dinamika pasar yang tidak seimbang itu kekuasaan pasar meliputi pelaku usaha terintegrasi memiliki kekuasaan pasar yang sangat besar. Mereka dapat menentukan harga jual pakan sehingga peternak mandiri tidak memiliki pilihan selain membeli dan dengan harga yang ditetapkan. Yang itu ada dampak sosial ekonomi. Pertama ada kemiskinan. Kenaikan harga pakan jagung yang tidak seimbang dengan harga jual daging ayam dapat mendorong banyak peternak mandiri ke jurang kemiskinan. Yang kedua ada ketidakstabilan pangan. Jika banyak peternak mandiri yang belum tikar, pasokan daging ayam ke pasar dapat tergantung dan menyebabkan harga daging ayam menjadi tidak stabil. Yang ketiga ada implikasi kebijakan. Regulasi yang lebih tepat. Yang pertama, pemerintahan perlu membuat regulasi yang lebih tegas untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha yang tak sehat. Yang kedua ada subsidi. Pemerintah dapat memberikan subsidi pada peternak mandiri untuk mengurangi beban biaya produksi. Solusi untuk dinamika pasar yaitu untuk mengatasi ketidakseimbangan pasar, peternak kecil bisa membentuk koperasi dengan mereka bisa membeli pakan dalam jumlah besar sehingga harga lebih murah dibandingkan beli ecer atau satu persatu. Yang kedua, solusi dari dampak sosial ekonomi kemiskinan ya. Untuk menghindari peternak mandiri jatuh dalam jurang kemiskinan akibat kenaikan harga pakan jagung, pemerintah dapat memberikan subsidi pakan atau bantuan finansial agar peternak kecil tetap bisa beroperasi. Selain itu, peternak perlu didorong untuk menggunakan pakan alternatif yang lebih murah dan mudah diakses. Yang ketiga, solusi untuk ketiga itu implementasi kebijakan regulasi yang lebih tegas. Pemerintah perlu membuat regulasi yang lebih tegas untuk mencegah perusahaan besar memonopoli pasar dan merugikan peternak kecil. Regulasi ini harus memastikan bahwa ada persaingan yang sehat sehingga peternak mandiri memiliki kesempatan yang adil untuk bersaing. Dengan regulasi yang kuat, peternak akan lebih seimbang dan semua pelaku usaha baik besar maupun kecil bisa beroperasi dengan adil. Poin berikutnya ada posisi strata sosial dari masing-masing pihak yang berinteraksi dalam kasus kenaikan harga jagung di Sumatera Utara. Yang pertama, posisi strata sosial masing-masing pihak. Yang pertama ada pelaku usaha terintegrasi, peternak mandiri. Yang kedua, social mobility. Poinnya mobilitas sosial. Yang ketiga, status dan peran masing-masing pihak. Pelaku usaha terintegrasi, peternak mandiri. Nah, itu dia. Baik. Posisi strata sosial masing-masing pihak dalam kasus ini, peternak di Sumatera Utara dapat dua kelompok besar yang berinteraksi yaitu pelaku usaha besar dan peternak mandiri. Pelaku usaha besar yang terintegrasi memiliki kekuasaan ekonomi yang signifikan karena menguasai seluruh rantai pasok dari hulu hingga hilir.
dari masih DOC hingga produk ya. Ya, peternak mandiri berada di posisi strata yang lebih rendah karena keterbatasan modal dan sumber daya. Mereka hanya beroperasi di bagian tengah rantai pasok, yakni dalam budidaya unggas. Ketergantungan mereka pada pakan ternak yang terus naik mengakibatkan mereka rentan terhadap tekanan pasar. Yang berikutnya social mobility. Social mobility ini lebih terlihat pada peternak mandiri ya. Mereka menghadapi tantangan besar untuk bertahan hidup dalam pasar yang didominasi oleh pelaku usaha terintegrasi. Mobilisasi sosial naik terlihat terbatas di pelaku usaha terintegrasi atau besar. Yang ketiga yaitu status dan peran masing-masing pihak. Pelaku usaha terintegrasi atau pelaku usaha besar statusnya sebagai aktor ekonomi dominan dalam industri peternakan. Perannya, mereka memainkan peran sebagai produsen dan distributor utama dari rantai pasok. Peternak mandiri statusnya sebagai pelaku usaha kecil dan menengah dalam industri peternakan unggas. Peran mereka bertindak sebagai produsen ayam hidup, namun dengan keterbatasan modal dan sumber daya, mereka tergantung pada harga pakan dan daging ayam. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Saya Abi Mbanuriza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.